Wujudkan wujud kamu sekarang. Astagfirullah. Mas, kenapa Mas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Iman Laslos maupun family Laslos. Alhamdulillah malam ini masih seperti biasa. Saya masih diberikan kesehatan buat menghibur kalian semua dan buat melakukan penelusuran pada malam hari ini teman-teman. Dan saya di sini juga ditemani oleh kameramen setia saya Mas Foto. Bagaimana kabarnya Mas Foto? Lumayan baik Mas Anto. Mas Anto gimana? Alhamdulillah baik juga Mas Foto. Mas Foto lumayan baik Mas Foto. Emang kenapa Mas Foto? Ya agak sedikit batuk ini. Aduh, minum obat makannya Mas Foto. Tidurnya itu yang teratur dan pola makannya itu harus dijaga Mas Foto. Siap Mas Anto. Oke, harus kayak gitu Mas Foto. Apalagi di musim seperti ini. Mudah tubuh kita itu kalau kita tidak pintar-pintar buat menjaga kesehatan kita sendiri, mudah banget terserang sakit Mas Foto. Dan buat teman-teman juga di rumah, jangan lupa jaga pola hidup kalian. Makan yang teratur, pola tidur harus teratur juga biar kalian itu nggak mudah sakit juga teman-teman. Dan pada malam hari ini teman-teman, saya ini datang di lokasi dekat bangunan jembatan teman-teman. Jembatan yang sampai saat ini itu sudah tidak beroperasi ataupun digarap lagi teman-teman. Jadi jembatan itu magal apa itu Mas Foto namanya, berhenti di tengah itu loh Mas Foto, pekerjaan loh. Pas waktu dikerjain itu, pas mengerjakan jembatan itu teman-teman, akhirnya berhenti secara tiba-tiba Mas Foto teman-teman. Jadi karena apa, faktor apa, kenapa pembikinan jembatan tersebut itu tidak diteruskan. Nah dari situ saya penasaran, langsung saja datang ke sini. Dan lokasi jembatannya itu lumayan jauh dari sini. Kita soalnya itu tadi sudah jalan dari lokasi jembatan tersebut kurang lebih ada 50 meter ya Mas Foto ya. 50 meter atau 80 meter saya juga kurang tahu. Soalnya kayak saya juga nggak tahu masalah ukur-ukur kayak gitu teman-teman. Dan jembatan tersebut lokasinya ada di belakang Mas Foto. Di situ teman-teman. Dan karena saya tertarik kenapa jembatan tersebut tidak diselesaikan dalam penggarapan atau pembangunannya teman-teman, apa penyebabnya, apa faktornya, saya langsung ke sini aja daripada saya mendengar rumor yang nggak enak dari warga-warga ataupun apa yang katanya ini janggal, ada yang ganggu, ada yang apa. Daripada saya mendengarkan kabar itu yang gak jelas, lebih baik langsung aja datang. Kan bener kan teman-teman? Kalau kita ingin tahu ya udah kita langsung aja cari tahu secara sendiri kayak gitu teman-teman. Dan saya mohon buat teman-teman jangan lupa tonton video kami dari tim Iman Laslos maupun family Laslos dari awal sampai akhir. Dan kalau ada iklan, saya mohon sekali teman-teman jangan di skip ya teman-teman, karena tanpa iklan kita bisa apa teman-teman. Dan jika kalian menonton iklan tersebut tanpa di skip, kita tentunya akan lebih bersemangat lagi dalam melakukan penelusuran dan menghibur kalian semua teman-teman. Dan bagi kalian yang belum berlangganan, silahkan kalian berlangganan, karena di situ banyak video-video dari kami yang lebih menarik lagi teman-teman. Oke teman-teman, sebelum kita berangkat, alangkah baiknya kita berdoa dulu kepada Allah supaya kita itu selalu dihindarkan dari mara bahaya dan tentunya diberikan pas waktu melakukan penelusuran diberikan kemudahan buat mengetahui apa yang sedang kita cari teman-teman. Oke, Mas Foto juga baca doa ya Mas Foto. Baik Mas Anto. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Siap Mas Foto? Siap. Dan buat teman-teman, terima kasih banyak yang sudah menyempatkan waktunya buat ikut juga membacakan doa, membantu doa agar penelusuran kami itu selalu diberikan keselamatan teman-teman. Saya mohon terima kasih banyak teman-teman. Oke Mas Foto, siap? Siap. Ayo Mas Foto. Bismillah. Oke teman-teman, sekarang posisi kita itu bukan lagi di perhutanan ya teman-teman, ataupun di alas. Lokasi kita itu saat ini di perkebunan. Mas Foto bisa cek sendiri agar teman-teman bisa mengetahuinya juga. Ini banyak sekali perkebunan pisang milik warga, karena emang kita malam hari ini itu tidak mendatangi di tengah-tengah perhutanan teman-teman, tapi kita
datang di lokasi, termasuknya ini lokasi ramai juga teman-teman, soalnya tidak jauh dari sini itu ada suatu jalan, ada jembatan yang apa yang sekarang tidak berfungsi, dan akhirnya jalan tersebut sekarang dibelokkan melalui jalur perkampungan lainnya teman-teman, karena di situ pas pembangunan jembatan itu tidak bisa dibangun secara selesai dari awal sampai akhir, dan akhirnya sekarang magal begitu teman-teman. Oke teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Mas, ada orang, dia kecil sih Mas Woto, seperti kurcaci Mas Woto. Itu Mas Woto, di bawah Mas Woto. Nih, assalamualaikum. Nggak bisa ketangkep Mas, ini di pohon ini Mas. Oh pantesan seperti mati tanamannya di sini. Ternyata ada penghuninya Mas Woto. Bentar dulu Mas Woto, saya akan berusaha untuk mencoba berkomunikasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-teman. Dia mau menjawab salam dari saya, dan ya, apakah kamu penunggu yang ada di sini? Oh, kedatangan saya itu ke sini hanya ingin menguak, mencari, menguak sebuah misteri tentang jembatan tersebut, kenapa tidak diteruskan dalam pembangunannya. Apakah penyebabnya? Astagfirullah. Oke teman-teman, jadi sosok ini dia bilang kepada saya teman-teman bahwa dia adalah penunggu yang ada di sini, dan dia juga mengetahui apa penyebab dari jembatan tersebut, kenapa sampai saat ini itu tidak diteruskan dalam pembangunannya, dan bahkan dari pekerja-pekerja yang mengerjakan bangunan tersebut, jembatan tersebut, akhirnya memilih jalan pintas buat membelokkan ataupun mencari jalan lain buat dibangunnya itu Mas Woto, jembatan Mas Woto, karena di lokasi itu tidak dapat dibangun itu Mas Woto. Dan penyebabnya Mas Woto, katanya ada yang tidak ikhlas dari pembangunan jembatan tersebut Mas Woto. Tidak ikhlas Mas Santo. Iya Mas Woto, benar dulu Mas Woto. Bentar dulu, saya tanya dulu. Kalau boleh tahu tidak ikhlas kenapa? Emang apa yang terjadi sama pekerja itu? Mas, dia nggak mau menjawab Mas. Kenapa kamu tidak mau menjawab? Jawab saja, nggak apa-apa. Astagfirullah. Hilang Mas Woto. Penuh teka-teki Mas Woto. Kenapa sosok tersebut nggak mau menjawab apa sebenarnya yang terjadi sama pekerja tersebut? Kenapa pekerja tersebut tidak ikhlas? Bukannya pekerja tersebut senang kan Mas Woto? Maksudnya senang dalam arti dia kan bekerja di situ, dan pastinya kan per minggunya ya Mas Woto ya, per minggu ataupun per bulan lah dia mendapatkan ini Mas Woto. Kenapa tidak ikhlas Mas Woto? Saya juga nggak tahu. Udah Mas Woto, kita langsung aja lanjut perjalanan kita Mas Woto. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Iya Mas Woto, di situ susah Mas Woto. Wah, ada jalan Mas Woto. Yang penting Mas Woto tetap hati-hati Mas Woto. Wujudkan wujud kamu sekarang. Datang. Udah Mas. Mas Woto hati-hati Mas Woto. Bismillah. Mas, seperti ada yang datang Mas. Saya merasakan energi baru Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Hati-hati Mas Woto. Yakin tidak yakin sih Mas. Kita harus ke sini dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Hati-hati Mas. Bisa. Bismillah. Stop.
Seperti ada yang datang, Mas. Mas Woto harus hati-hati, berbanyak doa, Mas Woto. Baik Mas Santo. Wujud. Wujudkan wujud kamu sekarang. Kalau kamu ingin berkomunikasi dengan saya, dengan teman saya, dan dengan teman-teman yang sedang menonton di rumah, wujudkan wujud kamu. Stop, Mas. Mas, energi ini semakin kuat, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Saya akan mencoba buat menarik. Semoga aja dia mau mewujudkan dirinya. Bismillah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Datang. Temui saya. Wujudkan wujud kamu sekarang. Astagfirullah. Mas, kenapa, Mas? Astagfirullah. Astagfirullah. Mas. Astagfirullahaladzim. Mas. Astagfirullah. Siapa kamu? Kenapa kamu tiba-tiba mencekik teman saya? Apa masalah kamu? Astagfirullahaladzim. Mas. Kenapa sih Mas Santo? Dia tidak suka kalau ada orang yang kesini, Mas. Kenapa kamu tidak suka? Astagfirullah. Oh, tidak semua orang begitu. Oke, teman-teman. Jadi, ini permasalahannya, teman-teman. Dia tidak suka dengan kedatangan kami karena kami itu orang baru di daerah sini. Dan kenapa kamu tidak menyukai orang baru di sini? Emang apa penyebabnya? Oh, enggak bisa gitu dong kamu. Dia bilang, teman-teman, setiap orang baru itu mempunyai perilaku yang jelek dan sangat buruk, teman-teman. Nggak bisa begitu. Tidak semua orang kayak gitu. Mungkin karena kamu itu terlalu mudah percaya sama seseorang. Astagfirullah. Mas. Oh, dia menyerang, Mas. Wah. Aduh. Tenang. Saya datang ke sini itu secara baik-baik. Tenangkan diri kamu. Mas, hati-hati, Mas. Mas, bismillahirrahmanirrahim. Hati-hati, Mas. Wah. Oke, saya datang ke sini baik-baik. Kamu masih seperti itu, baiklah. Saya terpaksa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Mundur. Oke, teman-teman. Saya akan berusaha untuk menguncinya dulu, teman-teman, supaya dia itu lebih tenang dan bisa kita tanya-tanya lebih dalam lagi, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Kenapa kamu menyuruh teman kamu menyerang kita dari belakang? Saya datang ke sini itu baik-baik. Bukan untuk mengancam Anda, mengganggu kaum-kaum Anda. Kurang ajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Mohon maaf, saya harus melakukan ini. Mungkin Anda tersiksa dengan kuncian saya. Anda akan merasakan sakit dan panas. Tapi ini semua juga ulah kamu. Saya datang ke sini itu secara baik-baik. Saya hanya ingin mengetahui sebenarnya apa yang terjadi dengan lokasi ini dan jembatan yang tidak diteruskan dalam pembangunannya. Kenapa sebabnya, apa penyebabnya, kenapa jembatan itu sampai sekarang tidak diteruskan pembangunannya, dan bahkan
jalannya pun dialihkan melalui jalur lain. Saya cuma ingin tahu itu. Dan kenapa kamu itu tidak suka dengan pendatang baru di daerah sini, mengusik orang-orang, bahkan melukai orang yang datang ke sini. Dan saya juga dengar-dengar dari masyarakat yang pernah bekerja dalam pembangunan jembatan tersebut, katanya dulu itu sering kali diganggu, bahkan dilukai oleh makhluk-makhluk, mungkin dari makhluk-makhluk Anda. Kenapa? Apa penyebabnya? Oke teman-teman, jadi penyebab terjadinya jembatan tersebut tidak dilanjutkan dalam pembangunannya itu bukan karena mungkin kita kekurangan dana apapun itulah, tapi penyebabnya karena makhluk-makhluk situ, Mas Woto. Maksudnya itu, oke teman-teman, saya ulangi, maksud saya pekerja yang menjadi ini teman-teman, tumbal, Mas Woto, pekerja yang menjadi tumbal oleh mungkin salah satu atasannya ataupun yang mempunyai proyek tersebut ataupun apalah, saya juga tidak tahu karena saya juga bukan dari kalangan orang-orang proyek ataupun belum pernah bekerja dalam bidang keproyekan, saya juga tidak tahu. Dan kata beliau yang tidak ikhlas itu banyak, yaitu dari pekerja-pekerja yang telah dijadikan menjadi tumbal proyek agar proyek pembangunan jembatan tersebut akan menjadi lancar. Dan mungkin itu harapan dari atas-atasan dia, karena mungkin dari sebelumnya, sebelum dibangun proyek tersebut, pas waktu pembangunan atau gimana ada aja masalahnya. Akan tetapi teman-teman, mungkin beliau berpikiran tanpa dia harus berkonsultasi ataupun bertanya-tanya pada mungkin sesepuh ataupun apa, dia langsung berpikiran mungkin mendengarkan cerita, wah ini loh teman-teman, pembangunan kayak gini itu nggak jadi itu karena apa, mungkin wah dia kan mungkin mendengarkan cerita seperti itu, mitos mungkin kayak jembatan yang gagal dalam pembangunannya, akhirnya ditumbalkanlah seseorang, mungkin masyarakat, anak-anak ataupun pekerja tersebut ditumbalkanlah dalam pembangunan jembatan tersebut. Dan alhasil teman-teman, dia melakukan kayak gitu. Dan kenapa kok dia itu sangat dendam sekali sama orang-orang baru, ya itulah teman-teman, karena atasan dia bilang pada saya tadi, karena atasannya dia itu adalah atasan yang diutus mungkin dari pusat teman-teman, dari pusat yang untuk menangani masalah tersebut teman-teman. Dan itu teman-teman, tapi alhasil naas sekali teman-teman, setelah pekerjaan itu dilakukan, maksudnya setelah syarat-syarat itu dilakukan, pembangunan jembatan tersebut belum terselesaikan juga teman-teman. Dan penyebabnya adalah dari dia teman-teman, maksudnya bukan dia ini teman-teman, tapi teman-teman dia dan termasuk dia teman-teman, karena dia itu tidak ikhlas. Dia niatnya bekerja di daerah situ itu untuk mencari uang, menafkahi keluarga, akan tetapi dia malah dijadikan tumbal di situ. Kenapa dia tidak ikhlas? Karena mungkin keluarganya sampai sekarang pun juga belum tahu teman-teman. Dan ini sebenarnya perbuatan yang sangat salah sekali, sehingga yang dalam melakukan pembangunan itu merugikan diri orang lain teman-teman. Baik. Kenapa? Tapi saya mohon, kamu jangan mengganggu orang di sini. Orang-orang itu pada takut melihat Anda, apalagi Anda berpindah ke lokasi jalan yang sekarang menjadi jalur alternatif buat menuju ke kota lain. Itu tidak baik, apalagi Anda harus merenggut nyawa-nyawa orang lain ataupun apa, itu sangat perbuatan keji, tidak baik. Sudahlah, ikhlaskan saja ya.
Kenapa kamu gak suka? Kalau boleh tahu, jasad kamu, tubuh kamu sekarang berada di mana? Oh, ya. Baik. Saya tahu. Dan kalau boleh tahu, kejadian ini, waktu kejadian kamu itu ditumbalkan di situ itu sudah terjadi berapa tahun? Dan saya masih penasaran, kenapa kamu begitu atasan kamu itu begitu teganya menumbalkan kalian semua. Emang penyebabnya itu awalnya itu dari mana? Mungkin bukan dari pembangunannya itu yang sering gagal ataupun apa, tapi nyatanya pun setelah ini setelah melakukan penumbalan kayak gitu masih gagal kan, bahkan sampai sekarang tidak diurus kembali. Oh, astagfirullah. Oh, jadi begini teman-teman. Dia itu sebenarnya pas waktu itu dia itu tidak setuju sama pendapat dari atasannya tersebut. Mungkin seperti mandor ataupun apa, saya juga kurang tahu teman-teman. Tidak setuju dengan pendapat dari orang yang menumbalkan dia teman-teman. Dan sebenarnya perkaranya itu sepele sih teman-teman. Ya bukan sepele sih, dia mempunyai solusi supaya kenapa jembatan ini harus nggak jadi. Mungkin dia mengasih solusi sama teman-teman. Alangkah baiknya dari PT tersebut, mungkin dari orang yang mengelola jembatan tersebut, melakukan tasyakuran atau selamatan teman-teman, agar pembangunannya itu dipermudahkan teman-teman. Alhasil tapi nyatanya atasan dia itu malah tidak terima dengan usulan-usulan dia dan teman-temannya, dan sehingga mungkin karena kemarahannya atasan beliau, akhirnya dia ditumbalkan. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Oh, jadi begitu. Baiklah, sekarang kamu pergi saja. Saya mohon jangan ganggu warga yang melintasi jalan di sana, yang buat jalur alternatif buat menuju kota lain. Dan jika ada orang-orang baru yang datang ke sini mungkin ingin mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi, kenapa jembatannya itu tidak diteruskan dalam pembangunannya, saya mohon kamu jangan ganggu, jangan lukai dia. Ya. Oh, ya. Baik. Bismillah. Oke Mas Woto, teman-teman, bantu saya doa teman-teman. Bismillah. Sekarang kamu pergi saja. Ikhlaskan, semua ini sudah takdir, kehendak Allah yang Maha Kuasa. Ini mungkin takdir kamu menjadi kayak gini. Udah, baiklah. Baik, insya Allah saya setelah dari sini, saya akan mencari data-data dari pekerja-pekerja yang telah ditumbalkan. Dan saya mau mencari asal-usulnya untuk memberitahu ke pihak keluarganya. Mungkin ada salah satu pihak keluarganya yang sampai sekarang pun belum tahu, termasuk keluarga kamu. Baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, bantu doanya teman-teman. Soalnya dia meminta doa kepada kita agar dia itu bisa hidup lebih tenang lagi teman-teman. Dia juga tidak mau hidup begini. Dia tidak mau mengganggu warga di sini, tapi karena rasa bencinya itulah yang membuat dia itu tidak bisa pergi dari lokasi ini teman-teman. Mas Woto bantu doa Mas Woto. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sekarang kamu boleh pergi. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Oh, jadi begitu Mas Woto perkaranya Mas Woto. Astagfirullahaladzim. Ya teman-teman, itu sangat tidak baik buat ditiru, tidak baik buat dicontoh. Bagaimanapun kita mempunyai keperluan ataupun apa, itu alangkah baiknya itu jangan merugikan diri orang lain teman-teman, karena itu perbuatan yang salah. Percuma nanti yang ditakutkan kan kejadian seperti ini. Seumpama kalian ingin membangun kayak toko ataupun apa, ataupun membangun intinya bangunan-bangunan kayak gitulah teman-teman, ingin supaya laris ataupun apa, terus kalian berpikiran
melenceng buat mensumpama kayak mungkin berjualan ataupun apa, berpikiran saya ingin laris nih, saya ingin laku dagangan saya nggak mau kalah dengan dagangan sebelah, saya harus datengin ke dukun ataupun ke apa buat mematikan usaha dari orang ataupun usaha dari saingan kerjanya tersebut yang mungkin sangat laris dan mematikan rezekinya. Itu tidak baik teman-teman. Baiklah teman-teman, saya mohon kalau saya ada kesalahan, saya mohon yang maaf yang sebesar-besarnya teman-teman. Dan kalau ada iklan, saya mohon jangan di skip, tonton video kami dari awal sampai akhir. Dan bagi kalian yang belum berlangganan, silahkan berlangganan, karena saya mau bilang satu kali lagi, karena di situ banyak video-video kami yang lebih menarik lagi teman-teman. Dan buat teman-teman, tetap terima rezeki apapun, jangan sampai mempunyai sikap iri, dengki, dan iri hati teman-teman. Wah, teman kita bisa sukses kayak gini, yes. Pokoknya hati kita itu harus bisa ikhlas lah teman-teman. Jangan suka melihat tetangga bisa beli ini, bisa beli itu, terus kita iri kan, aduh, itu penyebab penyakit teman-teman. Itu sangat tidak baik. Oke, saya undur diri teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Mas Woto. Hati-hati Mas Woto.